Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang utang atau pinjaman negara. Baiklah, di sini sudah terlihat yang pertama itu ada pengertian utang atau pinjaman negara. Pengertian dari utang atau pinjaman negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Kemudian ada jenis dan ciri utang negara. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan debt-weight debt. Reproductive debt adalah utang yang dijamin atau didekung seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan debt-weight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Pembayaran bunga dan cicilan pokok utang bagi reproductive debt biasanya diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara atau hasil usaha negara peminjam, dan biasanya utang tadi harus dibayar paling lama sepanjang umur dari barang-barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Di lain pihak, pembayaran bunga dan cicilan utang bagi debt-weight debt harus diambilkan dari sumber penerimaan negara yang lain, yang pada umumnya berasal dari pajak mengenai masa lamanya yang tersebut, tidak ada ketentuan dan tidak ada kekayaan yang dikaitkan padanya. Kemudian yang kedua yaitu utang sukarela dan utang paksa. Dari sudut asal utang negara dapat dibedakan dalam berbagai golongan, yaitu sebagai utang paksa dan utang sukarela. Sebenarnya utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang ini. Di sini ada segi negatif dan segi positifnya. Untuk utang paksa, karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi uang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Selanjutnya, untuk utang atau utang paksa, walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, bunga tersebut biasanya akan lebih rendah daripada apabila utang itu berwujud atau sukarela. Yang ketiga ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pembedaan jenis utang yang lain adalah antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Adapun utang luar negeri itu dapat bersifat paksa maupun bersifat sukarela. Sedangkan utang luar negeri biasanya bersifat sukarela, terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Utang dalam negeri hanya mencakup pemindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik pada saat terjadinya utang maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengembalian cicilan utang. Sedangkan utang luar negeri mencakup pemindahan kekayaan atau dana dari negara yang meminjamkan kreditur ke negara peminjam atau debitur pada saat terjadinya utang. Aliran kekayaan yang sebaliknya akan terjadi bila terdapat pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang bersangkutan. Yang terakhir ada suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap, artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan, sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur, dan sebaliknya dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Kemudian ada sumber pinjaman negara. Sumber pinjaman negara dibagi menjadi 4. Yang pertama dari individu dalam masyarakat. Yang pada poin pertama, pemberian pinjaman oleh para individu itu dengan cara mereka membeli obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan pada para individu yang bersangkutan.
Pada umumnya orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan, yaitu dana ini dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Alternatif ini tidak dipilih karena obligasi memberikan hasil atau pendapatan lebih tinggi dalam bentuk bunga daripada alternatif lain tersebut. Satu alternatif lain lagi ialah pembelian surat berharga bukan obligasi negara. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Pemerintah dapat pula menjual obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur, seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Sebagai akibat dari pembelian obligasi itu, maka kemungkinan perluasan usaha perusahaan-perusahaan yang ingin menjual saham jadi terhambat karena kekurangan dana. Hal ini hanya dapat terjadi bila obligasi negara itu menarik dan memberikan hasil yang tinggi dibanding dengan tingkat dividen yang diperoleh sebagai hasil pemegang saham. Yang ketiga ada dari bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit dengan lembaga keuangan lain, maka ini dapat menciptakan tenaga beli baru dengan berdasarkan pada decking atau reserve dana utang yang dipunyai bank. Bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit, bank umum harus punya decking misalnya setinggi 5%. Dengan pembelian obligasi negara berarti bank umum mempunyai tambahan decking sehingga dia dengan reserve requirement setinggi 5%, maka dapat diciptakan uang giral sebanyak 20 kali lipat. Jadi cara ini tidak mempunyai sifat menurunkan pendapatan nasional. Yang terakhir ada bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau demikian, negara mengambil uang dari bank dan melakukan pembayaran kepada individu-individu dalam masyarakat, dan bila para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan decking bagi bank umum sehingga bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk untuk uang giral. Jadi utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beban dari utang negara. Yang pertama yaitu ada utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang atau in money term dan beban dalam arti real atau in real term. Utang luar negeri atau beban utang itu dapat dibedakan menjadi dalam arti uang dan beban dalam arti real. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan satu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik ke dalam pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara-negara kreditur. Utang hubungan antara masyarakat debitur di suatu negara dengan para kreditur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Slide selanjutnya yaitu masalah pengelolaan utang negara. Apabila kita berbicara mengenai kebijakan fiskal negara, maka biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara, beserta pengelolaannya. Ketika suatu negara memerlukan kapital dari luar negeri dan kemudian dapat memperolehnya melalui utang-utang luar negeri, maka masalahnya tidaklah berhenti sampai di situ, tetapi harus diperkirakan lebih lanjut bagaimana pengelolaan utang itu. Yaitu ada kemampuan membayar utang oleh negara perlu diperkirakan masak-masak meskipun secara teknik pengadilan utang telah sempurna. Tetapi pencapaian negara pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasional mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga atau utang dan cicilan.
Karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara yang sedang berkembang. Sebenarnya ada dua indikator utama mengenai utang. Apabila kita mengukur kapasitas suatu negara guna melakukan pembayaran dengan valuta asing, alat pengukur yang dipakai adalah yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang jangka panjang dibagi dengan hasil ekspor barang dan jasa. Namun makna dari indikator ini tidak mudah dimengerti, sebab ada negara yang mempunyai sedikit kesulitan dengan faktor debt ratio setinggi 40% atau lebih. Tetapi ada juga negara yang justru mengalami kesulitan yang cukup berat, walaupun debt service ratio-nya hanya kurang dari 10%. Paradoks ini dapat melihat kemudahan suatu negara debitur mendapatkan uang dari negara kreditur. Selama ada keyakinan dari para investor mengenai perkembangan ekonomi di suatu negara, pembayaran kembali pokok utang dan mudah sekali terrealisasi. Dalam ancaman yang demikian, yaitu pembayaran bunga dibagi dengan ekspor barang dan jasa dapat merupakan indikator yang lebih baik mengenai kemampuan suatu negara melakukan pembayaran utang ke luar negeri karena ia mengabaikan akibat-akibat yang timbul dari adanya pembayaran kembali atau pembelanjaan kembali. Slide selanjutnya ada utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi, yaitu utang luar negeri sebagai sumber kapital. Utang luar negeri sebagai sumber kapital di sebagian besar negara sedang berkembang terbentuknya akumulasi kapital sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas juga karena tingginya tingkat konsumsi baik untuk sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek primer. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik dan karena kurang tersedianya barang-barang dan jasa dalam negeri, maka diperlukan impor baik yang berupa impor bahan dasar maupun barang-barang kapital termasuk pengetahuan teknik dan ahli-ahlinya. Yang kedua, ada pemilahan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kegagalan dari tabungan dalam negara menghadapi kebutuhan investasi serta kegagalan penerimaan negara dan sumber dalam negeri dalam melayani pengeluaran negara menyebabkan peranan utang negara menjadi sangat penting. Utang negara ini seperti telah dikatakan dapat berupa utang dalam negeri dan utang luar negeri. Apabila perbedaan hanya karena pembedaan sumber atau asal bantuan, maka tidak sulit untuk melakukannya. Yang ketiga, yaitu utang luar negeri dan inflasi. Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang dan rencana pembangunan ekonomi Indonesia selalu didukung oleh utang-utang luar negeri. Meskipun sifat utang luar negeri di setiap negara adalah sama, tetapi ciri-ciri dari perekonomian Indonesia pada masa-masa sebelumnya, yaitu pada tahun 1968 adalah inflasi yang cepat yaitu. Sehingga akibat dari utang-utang luar negeri itu berbeda dengan negara-negara lainnya. Yang terakhir yaitu kapasitas untuk membayar utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri memiliki atau menghadapi beberapa rintangan atau batasan umum adalah mengenai kapasitas negara peminjam tersebut untuk membayar kembali utang dan bunganya di masa yang akan datang. Di negara-negara yang sedang berkembang oleh karena labanya pertumbuhan ekspor dan hasil-hasil produksi primer, penerimaan devisa dari hasil ekspor itu dipergunakan untuk mengimpor barang-barang yang perlu bagi pembangunan perekonomian dalam hanya jumlah tertentu yang dipakai untuk membayar kembali utang dan bangunannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu meringankan beban negara. Beberapa tindakan yang telah diambil untuk meringankan beban utang diantaranya melalui konsorsium bantuan atau aid konsorsium. Sebagai misal, utang Pakistan sebesar 190 juta US dollar ditentukan kembali saat pengembaliannya atau reschedule. India menerima 1,25 miliar US dollar peringanan utang antara tahun 1968 sampai dari tahun 1968 hingga 1976 dari konsorsium bantuan aid konsorsia terutama untuk memperbaiki kualitas bantuan saat pembayaran debt service yang membatasi India untuk mencapai sumber-sumber devisa luar negeri. Masih banyak lagi negara-negara yang dapat pertolongan sejenis itu. Biasanya
peringanan beban utang ini diperpanjang untuk periode 12 sampai 18 bulan dengan syarat negara debitur harus menerapkan program stabilisasi yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional IMF atau International Monetary Fund. Slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada tabel bagaimana perkembangan utang Indonesia dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2018. Kalau kita analisis pada akhir tahun 2004, utang luar negeri Indonesia tercatat 141,27 miliar US dollar. Utang tersebut sempat berkurang menjadi 134,5 miliar US dollar pada tahun 2005. Kemudian menjadi 132,63 miliar US dollar pada tahun 2006. Namun setelahnya nominalnya bertambah setiap tahun sejak tahun 2004 hingga akhir tahun 2019. Total utang luar negeri negara Indonesia itu bertambah sekitar 31,6 miliar US dollar atau peningkatannya sebanyak 22,4%. Peningkatan utang tersebut terjadi pada kelompok pemerintahan dan bank sentral maupun kelompok swasta. Namun Bank Indonesia mencatat kenaikan utang luar negeri tersebut juga diiringi peningkatan pendapatan domestik bruto atau PDB yang cukup besar, yaitu sekitar 291,8 miliar US dollar atau sekitar 113,3%. Pada tahun 2009 hingga 2014 total utang luar negeri bertambah cukup banyak. Tercatat pada akhir 2010 posisi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 202,41 miliar US dollar. Maka tersebut meningkat besar 17,9% dari tahun sebelumnya sebesar 172,87 US dollar. Penambahan tersebut lebih banyak disumbang oleh kelompok swasta dari kelompok swasta, yaitu sebanyak 73,61 miliar US dollar pada 2009 menjadi 83,79 US dollar. Pada 2014 total utang luar negeri Indonesia di posisi 293,33 miliar US dollar. Pada akhir 2015 utang luar negeri tercatat makin besar, yaitu sekitar 310,73 miliar US dollar, meningkat 5,93% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2017 utang luar negeri Indonesia meningkat 10,27% menjadi 352,88 miliar US dollar dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 320,01 miliar US dollar. Kenaikan tersebut terutama dipicu sektor keuangan, industri, pengolahan listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan yang menguasai 76,9% utang luar negeri di kelompok swasta. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yaitu rasio utang luar negeri Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan tabel di atas, hingga tahun 2016 Indonesia dapat dikategorikan aman dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berhutang. Serta melihat juga utang Indonesia terhadap PDB, Indonesia masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Indonesia juga bergerak ke arah yang benar dalam penggunaan utangnya secara efektif. Menurut data DJPP Kementerian Keuangan, ada 3 lembaga pemeringkat kredit internasional telah menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi dan atau disebut juga dengan investment grade. Hal ini berarti Indonesia dianggap punya kemampuan bayar yang tinggi dengan resiko gagal bayar yang sangat rendah. Kita perlu menganalisis strategi Indonesia dalam pencairan sumber utang. Di beberapa tahun terakhir, pinjaman Indonesia lebih bergantung pada dana lokal daripada dana asing. Ini upaya pemerintah dalam mengurangi resiko nilai tukar dan goncangan ekonomi global yang terkait dengan pinjaman luar negeri. Slide selanjutnya. Pembayaran utang luar negeri dan hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang bunga atas utang luar negeri merupakan beban dari APBN yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan semakin berakumulasi, maka akan semakin berat juga beban yang ditanggung oleh APBN. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekianlah persentase dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon. Sekian dan terima kasih.